Setelah bercerai, mantan mertuaku menjebakku saat makan di restoran. Berdem, mereka sengaja berpura-pura lupa membawa uang dan menyuruhku membayar tagihan. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Yang makan, yang bayar." Senyum mereka langsung lenyap ketika tahu rumah. Miliaran yang mereka incar sudah kujual, dan mereka harus angkat kaki hari itu. Juga, aku Keisha, Keis Maheswari. Di usiaku yang menginjak 37 tahun, musik, aku baru menyadari bahwa 12 tahun pernikahan bisa runtuh hanya dalam hitungan detik lewat satu ketukan palu. Hakim. Hari itu, di pertengahan Oktober 2024, udara di dalam ruang sidang terasa begitu dingin dan mencekat. Ketika suara ketukan palu itu menggema, ada rasa lega yang luar biasa, sekaligus musik perih yang menghunjam dada. Aku resmi bercerai dari Raka Adiprana. 12 tahun mendampingi laki-laki itu, musik melahirkan dua putri cantik, kami, Kirana dan Aurel, serta menjadi mesin uang bagi seluruh keluarga besarnya. Akhirnya selesai. Aku musik bebas atau setidaknya, begitulah pikirku saat melangkah keluar dari gedung pengadilan. Musik sebagai seorang CEO di bidang event organizer yang kubangun dari nol dengan darah dan air mata. Musik, aku terbiasa mengendalikan situasi serumit apapun, namun menghadapi mantan keluarga, mertuaku ternyata musik membutuhkan jenis ketabahan yang berbeda. Mereka tidak pernah melihatku sebagai seorang istri, menantu, musik, atau ibu. Dari cucu-cucu mereka, bagi Ibu Ratih, mantan ibu mertuaku, aku hanyalah sebuah mesin ATM berjalan, musik, seseorang yang berkewajiban membiayai gaya hidup mewah mereka musik demi menjaga gengsi di lingkungan sosial, sementara aku sendiri selalu direndahkan hanya karena tidak bisa melahirkan anak. Laki-laki untuk meneruskan marga mereka hanya berselang beberapa jam setelah sidang putusan selesai, musik ketika aku sedang duduk di dalam mobil, memandangi jalanan kota yang basah oleh sisa hujan. Musik ponselku bergetar. Layarnya menampilkan nama yang seketika, membuat lambungku meremas mual. Ibu Ratih. Musik. Aku menghela napas panjang, menekan tombol terima musik dan mendekatkan ponsel ke telinga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu di mana sekarang?" Suara melengking Ibu Ratih langsung menyambar tanpa basa-basi, penuh dengan arogansi yang sudah sangat kukenal. "Cepat kamu datang ke restoran Cendana, rasa sekarang juga." Aku memejamkan mata, mencoba menahan emosi yang mulai membakar dada. "Ada apa, Bu?" "Saya sedang di jalan, bersama anak-anak." "Jangan banyak alasan. Kami semua sedang di restoran Cendana." "Rasa." "Musik. Kami mengadakan pesta keluarga untuk merayakan kebebasan neraka dari kamu. Kasihan musik anakku. Selama ini, terkekang oleh wanita egois sepertimu?" Ucapnya tanpa urat malu. Suku kata, merayakan kebebasan itu diucapkannya dengan nada penuh kemenangan, seolah-olah Raka baru saja lepas dari penjara, bukan baru saja menceraikan wanita yang menghidupinya. "Cepat ke sini, bayar tagihannya." Musik, kartu yang biasa dipegang Raka entah kenapa tidak bisa digunakan. "Jangan bikin kami malu di depan pelayan." Mendengar rentetan kalimat itu, sesuatu di dalam diriku mendadak patah. Musik, namun sekaligus mengeras. Selama 12 tahun aku selalu mengalah. Aku selalu datang setiap kali mereka menjentikkan jari meminta uang. Aku membayar liburan mereka, membelikan mobil adik-adik Raka, musik, dan mendanai segala arisan mewah Ibu Ratih hanya demi menjaga kedamaian rumah tanggaku. Namun hari ini, ketukan palu hakim telah memutus rantai tak terlihat yang mengikat leherku. Aku menarik napas dalam-dalam, musik lalu mengembuskannya perlahan. Suaraku keluar dengan begitu tenang. Musik sangat tenang hingga membuatku sendiri terkejut. "Maaf, Bu, mulai hari musik ini saya bukan lagi menantu Ibu. Raka bukan lagi suami saya. Urusan tagihan makan malam Anda dan keluarga Anda, musik silakan diselesaikan sendiri oleh anak laki-laki kebanggaan Ibu itu." "Apa kamu musik?" bilang. Berani-beraninya kamu, sebelum Ibu Ratih sempat menyelesaikan makiannya. Aku langsung mematikan sambungan telepon. Tanganku gemetar. "Musik,
Bukan karena takut, melainkan karena amarah dan kebebasan yang berbenturan di dalam dadaku. Aku segera membuka aplikasi perbankan di ponselku. Musik dengan beberapa ketukan jari yang mantap. Aku mengakses daftar kartu kredit tambahan musik yang selama ini kupercayakan kepada ibu, Ratih, dan adik-adik Raka. Kartu-kartu musik Black Card yang semua tagihannya otomatis didebit dari rekening pribadi atas nama perusahaanku. Satu persatu aku menekan tombol blokir permanen. Klik kartu musik, Ibu Rati mati. Klik kartu adik perempuan Raka mati. Klik kartu adik laki-lakinya pun mati. Aku menyandarkan kepala ke kursi kemudi, memandang keluar jendela di mana lampu-lampu kota musik mulai menyala. Aku bisa membayangkan dengan sangat jelas musik apa yang terjadi di restoran Cendana Rasa saat ini. Bagaimana wajah angku Ibu Ratih akan memucat saat pelayan musik restoran kembali dengan membawa mesin EDC dan mengatakan dengan sopan musik bahwa semua kartu mewah mereka ditolak. Bagaimana Raka akan panik meraba-raba? Dompetnya yang kosong, musik menyadari bahwa tanpa diriku mereka hanyalah sekumpulan orang yang tidak punya apa-apa, namun memiliki gengsi setinggi langit. Mereka ingin merayakan kebebasan neraka dari diriku. Silakan, musik. Namun mereka harus belajar bahwa kebebasan dari Keisha Maheswari berarti musik, kebebasan dari seluruh fasilitas, mewah, uang, dan kenyamanan yang selama ini aku sediakan. Ini barulah permulaan. Musik aku. Bersumpah demi air mata dua putriku yang sering mereka abaikan, aku tidak akan memberikan 1 rupiah pun lagi untuk keluarga parasit itu. Permainan baru saja dimulai musik dan kali ini aku yang memegang kendali penuh. Malam itu di dalam ruang tengah, apartemen sewa yang berukuran sepertiga dari rumah lamaku, aku duduk di tepi, jendela memandangi rintik hujan. Kamar, di sebelah kiri tampak musik hening. Kirana dan Aurel akhirnya tertidur lelap setelah hari yang panjang dan melelahkan bagi psikologis mereka. Musik, apartemen ini minimalis, perabotannya seadanya. Namun entah mengapa musik, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun aku bisa menghirup udara tanpa merasa sesak. Tidak ada aroma parfum mahal Ibu Ratih yang tertinggal di sofa. Musik, tidak ada suara langkah kaki Raka yang pulang larut malam dengan aroma alkohol. Musik, dan tidak ada tuntutan yang mendikte setiap jengkal hidupku. Namun, ketenangan ini justru membawa pikiranku melayang kembali ke tahun 2018, 6 tahun. Lalu di mana semua akar dari kesakitan ini tertanam. Aku adalah seorang yatim piatu. Kedua orang tuaku berpulang saat aku baru memulai langkah di bangku musik, kuliah, meninggalkan sepetak tabungan dan sebuah pesan agar aku menjadi wanita yang mandiri. Tanpa sandaran keluarga besar, musik, aku menantang kerasnya ibu kota, membangun bisnis event organizer dari nol, bekerja belasan jam sehari, hingga akhirnya berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang sah. Musik. Pada tahun 2018, dengan uang warisan, orang tuaku yang kujaga ketat, ditambah seluruh hasil keringatku sendiri, aku membeli sebuah rumah mewah di kawasan elit. Nilainya saat itu 2,4 miliar. Sebuah angka yang fantastis bagi seorang wanita muda seusiaku. Musik. Rumah itu adalah simbol pembuktian. Diriku, istana kecil yang kubangun untuk masa depanku. Musik, namun disinilah kesalahan terbesarku dimulai. Saat itu aku dan Raka baru saja merencanakan pernikahan. Ketika proses balik nama sertifikat rumah sedang diurus, Raka datang kepadaku suatu malam. Musik, wajahnya yang biasanya percaya diri, mendadak layu. Matanya berkaca-kaca, penuh kepedihan yang kini baru kusadari. Hanyalah akting musik teatrikal yang murahan. Keisha, panggilnya saat itu, menggenggam tanganku erat-erat. Aku tahu rumah ini dibeli dengan uangmu, tapi tolong masukkan namaku juga di sertifikat itu. Sebagai calon suamimu, aku punya harga diri. Apa kata rekan-rekan bisnisku nanti? Apa kata keluarga besarku? Kalau tahu aku hanya menumpang hidup di rumah istrinya, aku tidak musik ingin dipandang sebelah mata sayang, karena rasa cinta yang buta dan kepercayaan yang naif. Sebagai seorang yatim piatu musik yang mendambakan sosok pelindung,
Aku mengalah. Aku iba melihat harga diri laki-laki yang kucintai. Aku berpikir pernikahan adalah tentang saling berbagi. Musik bukan tentang hitung-hitungan hitam di atas putih. Akhirnya dengan senyuman tulus aku menyetujui namanya dicantumkan dalam sertifikat tanah dan bangunan tersebut. Sebuah keputusan bodoh yang kelak. Musik menjadi senjata paling mematikan untuk menusuk punggungku sendiri. Begitu pernikahan terlaksana, topeng Raka dan keluarganya mulai terbuka perlahan. Namun pasti, rumah mewah yang kubeli tidak pernah menjadi surga. Sebaliknya, musik, tempat itu berubah menjadi panggung, penghinaan bagiku. Ibu musik, Ratih dengan arogansi. Seorang ibu yang merasa anak, laki-lakinya adalah raja di Raja Pindah, dan sering menginap di sana seolah dia yang memiliki segalanya. Setiap kali, makan malam musik di meja makan yang kubeli dengan uangku sendiri. Ibu Ratih tidak pernah absen melontarkan sindiran tajam. Buat apa rumah besar begini kalau isinya cuma anak perempuan? Ke Isya, musik kamu itu harusnya tahu. Dire, Raka itu anak laki-laki tunggal. Dia butuh penerus marga. Musik, wanita, kalau cuma bisa melahirkan anak, perempuan itu belum sempurna jadi istri, ucapnya berulang kali. Musik merendahkan kehadiranku di depan dua putri kandungku sendiri, Kirana dan Aurel. Raka musik, laki-laki yang dahulu mengemis namanya, dimasukkan ke sertifikat itu hanya diam, pura-pura sibuk dengan ponselnya, atau bahkan sesekali mengangguk menyetujui ucapan ibunya. Tidak pernah sekalipun dia membelakku. Baginya dan keluarganya, musik, aku tidak lebih dari sekadar pelayan kelas atas yang bertugas mencari uang untuk mendanai arisan mewah musik. Ibu Ratih membelikan mobil baru untuk adik-adik Raka dan menjaga gengsi sosial mereka agar tetap terlihat mentereng di mata dunia. Musik. Aku memandang telapak tanganku yang mulai mendingin di kaca jendela apartemen. 12 tahun aku bertahan dalam siklus gas, lighting musik finansial dan emosional yang kejam itu. Mereka membuatku merasa bersalah atas hal-hal yang bukan kesalahanku. Musik. Sementara mereka menggerogoti harta dan jiwaku hingga nyaris habis. Kini aku berdiri di atas kaki sendiri lagi. Aku tahu keluar dari rumah itu dengan membawa anak-anak dan membiarkan Raka menguasai fisik rumah tersebut. Musik untuk sementara adalah keputusan yang berisiko. Raka pasti mengira dia telah memenangkan aset berharga itu karena namanya tercantum di sana. Musik, namun saat menatap langit malam yang gelap, aku berbisik pada diriku sendiri dengan keyakinan yang membajah. Rumah itu dibangun dari keringatku dan air mata orang tuaku. Raka tidak berkontribusi 1 rupiah pun dalam pembangunannya. Aku akan mengambilnya kembali. Setiap jengkal tanah, musik, setiap batu bata, dan seluruh harga diriku yang sempat mereka injak-injak musik akan kurebut pulang. Pagi itu, mentari belum sepenuhnya bangkit ketika sebuah mobil sedan hitam berhenti beberapa ratus meter dari gerbang rumah lamaku. Di kursi kemudi Salsa Putri sahabat, sekaligus pengacara properti terbaik yang kupunya. Kehadiran Salsa di sisiku adalah satu-satunya jangkauan waras yang tersisa setelah badai perceraian musik. Ini, kami sengaja datang sepagi ini, memanfaatkan musik waktu di mana Raka biasanya masih mendengkur setelah semalaman entah keluyuran di mana. Musik untuk mengamankan sisa dokumen penting yang tertinggal. Kamu siap, Keisha? Tanya Salsa. Musik menatapku dengan mata yang penuh kewaspadaan. Ingat masuk ambil berkas yang kita butuhkan. Musik lalu langsung keluar. Jangan biarkan emosimu memicu keributan jika tiba-tiba mereka bangun. Aku mengangguk pelan, jantungku berdegup. Kencang saat melangkah masuk lewat pintu, samping menggunakan kunci cadangan yang masih kusimpan. Rumah mewah ini terasa begitu asing, dingin, musik, dan dipenuhi aura yang mencekam. Bau sisa rokok dan alkohol menguar di ruang tengah, kontras dengan kebersihan yang selalu kujaga saat aku masih tinggal di sini. Aku segera melangkah menuju ruang kerja Raka, tempat sebuah musik brankas baja tertanam di dinding balik lukisan. Sebagai istri yang mendanai seluruh hidupnya, aku tahu kombinasi brankas itu.
Jariku bergerak lincah menekan angka-angka. Klik. Pintu besi berat itu terbuka. Aku segera memilah tumpukan kertas, sertifikat musik, asli, paspor, anak-anak, dan dokumen perusahaan milikku yang sempat tertahan. Musik, namun, saat tanganku meraba bagian terdalam brankas, musik jemariku menyentuh sebuah benda kecil berbentuk persegi, sebuah perekam suara digital lama milik Raka. Musik, ada dorongan aneh yang membuatku menyalakan benda itu. Aku memasang earphone ke telingaku dan menekan tombol play. Detik berikutnya, duniaku seolah runtuh, berguncang hebat, hingga lututku musik lemas dan terpaksa bertumpu pada pinggiran meja. Kerja, itu adalah suara Raka dari tahun 2012. Beberapa bulan sebelum kami menikah, dia sedang berbicara dengan seseorang. Kemungkinan besar Ibu Ratih musik lewat telepon yang direkam sendiri. Tenang saja, Bu. Suara Raka di rekaman itu terdengar begitu sinis, penuh kepuasan yang dingin. Keisha itu yatim piatu. Musik, dia tidak punya orang tua atau keluarga besar yang bisa membelanya kalau ada apa-apa nanti. Dia itu polos, bodoh, dan mudah dimanipulasi musik karena mendambahkan figur keluarga. Bisnisnya mulai maju, uangnya banyak. Begitu kami menikah, perlahan-lahan posisinya akan kita kunci. Semua asetnya akan jadi milik kita. Musik dia tidak akan berkutik. Air mata kemarahan yang luar biasa panas mengalir di pipiku. Musik, 12 tahun. 12 tahun aku hidup dengan monster musik yang menganggap pernikahan sebagai proyek perampokan terencana. Skenario musik sialan. Semua air mata ego yang dia tumpahkan saat meminta namanya di sertifikat rumah. Musik, semua kata cinta semuanya, adalah bagian dari rencana busuk untuk menguasai hidupku. Musik tidak berhenti di situ. Di dalam map rahasia, di bawah brankas, aku menemukan lembaran-lembaran kertas berlogo non-formal dengan nominal angka yang membuatku tercekik. Bukti utang lintah, darat, musik rentenir atas nama Raka, Adiprana senilai 4,7 miliar. Di sampingnya bertumpuk foto-foto Raka di sebuah meja kasino. Memegang tumpukan musik chip judi dengan mata merah penuh keserakahan. Sekujur tubuhku bergetar. Hebat. Uang ratusan musik juta yang setiap bulan dia minta dariku dengan alasan modal bisnis baru musik atau investasi masa depan. Ternyata habis menguap di meja judi. Sementara sisa, utangnya menumpuk setinggi gunung. Aku hampir musik saja muntah karena rasa jijik yang luar biasa. Kea, kita harus. Musik, pergi sekarang. Aku dengar suara. Mobil di luar. Bisik salsa panik menarik. Musik, lenganku. Aku menghapus air. Mataku dengan kasar menggenggam perekam. Suara dan dokumen-dokumen itu erat-erat. Musik, ayo pergi. Aku sudah mendapatkan lebih dari yang kita butuhkan. Musik, jawabku. Suaraku kini berubah menjadi sedingin es. Namun keparat itu rupanya tidak membiarkanku bernapas lega begitu saja. 3 hari setelah insiden di rumah itu, ketika aku sedang memimpin rapat penting di kantor event organizer milikku, musik, suasana tenang mendadak pecah oleh kegaduhan di lobi utama. Suara lengkingan yang sangat kenal terdengar memaki-maki musik stafku, Ibu Ratih, Raka, dan adik-adiknya. Musik merangsek masuk ke area kantor. Ibu Ratih berteriak histeris. Musik sengaja menarik perhatian seluruh karyawanku dan klien yang kebenaran sedang berkunjung. Musik, mana Keisha? Keluar kamu wanita durhaka. Kamu menelantarkan mertuamu sendiri. Musik, kamu memblokir semua kartu kami dan membiarkan kami kelaparan. CEO, macam apa kamu? Tegak menyiksa keluarga suamimu sendiri. Teriak Ibu Ratih dengan wajah merah, padam mencoba menghancurkan reputasi. Bisnis yang kujaga setengah mati. Musik, Raka berdiri di belakang ibunya, bersedekap dengan senyum sinis, mengira aku akan panik, menangis, dan memohon agar mereka berhenti mempermalukanku di tempat kerja. Musik, mereka pikir reputasi adalah kelemahanku. Aku berjalan keluar dari ruang rapat dengan langkah tenang,
Musik dagu, terangkat, dan tatapan mata yang menghunus langsung ke arah mereka. Kegaduhan mendadak senyap saat aku berdiri di tengah lobi. Musik, Ibu. Rati yang terhormat, suaraku menggema, jelas dan tanpa getaran ketakutan. Sedikitpun, kantor ini adalah tempat kerja, profesional, bukan panggung sandiwara, keluarga Anda. Musik, Anda bilang saya menelantarkan Anda. Kartu yang saya blokir adalah kartu kredit atas nama musik rekening pribadi saya. Mengapa saya harus membiayai kemewahan orang lain yang bahkan sudah merayakan kebebasan anaknya dari saya? Musik, kamu Ibu Rati hendak menunjuk wajahku. Namun aku melangkah maju membuat langkahnya tersendat. Aku menoleh ke arah Raka, menatapnya dengan pandangan paling merendahkan yang pernah kuberikan. Dan kamu Raka, musik. Kamu ingin kita membuka semua fakta di depan karyawan dan klienku di sini? Ingin aku menjelaskan musik kemana? Perginya uang 4,7 miliar? Dan apa yang kamu lakukan di meja judi sampai dikejar rentenir? Musik? Atau kamu ingin aku memutar rekaman suaramu tahun 2012 tentang rencana busukmu menikahi anak yatim piatu ini? Wajah Raka seketika memucat berubah dari angkuh menjadi seputih kertas. Musik. Dia melangkah mundur, matanya bergerak, panik, menyadari bahwa wanita yang selama 12 tahun ini dia anggap mudah, disetir, telah menjelma menjadi badai yang siap menghancurkan hidupnya. Tatapan mataku menantangnya untuk membantah. Musik. Namun, laki-laki itu hanya bisa membisu, menelan ludahnya sendiri di depan puluhan pasang mata yang kini memandang menjijikan musik ke arah keluarganya. Ketakutan bisa membuat orang yang paling angkuh, sekalipun bertindak di luar musik, nalar. Setelah rahasia gelapnya, kukorbankan di lobi kantor, Raka tahu posisinya berada di ujung tanduk. Dia tahu aku memegang bukti yang bisa menghancurkan sisa-sisa nama baiknya dan mengirimnya langsung ke balik musik, jeruji besi. Dan benar saja, kepanikan membawanya pada keputusan paling nekat yang pernah dia ambil. Malam musik itu sekitar pukul dini hari, ponselku yang berada di atas nakas apartemen berdering liar. Itu adalah panggilan darurat dari kepala keamanan kompleks perumahan lamaku. Jantungku seketika mencelos. Musik, halo, selamat malam Ibu Keisha, maaf, mengganggu istirahat Anda. Suara petugas, musik keamanan di seberang telepon, terdengar tegang. Kami baru saja mengamankan 3 orang tidak dikenal yang mencoba membongkar paksa pintu belakang dan musik brankas di rumah milik Ibu. Beruntung, sistem alarm senyap yang Ibu minta kami awasi langsung berbunyi. Musik, kami sudah memanggil pihak kepolisian setempat. Aku terduduk kaku di tepi ranjang. Musik mencengkram ponsel dengan jari-jari yang mendingin. Siapa mereka, Pak? Mereka mengaku sebagai orang suruhan Pak Rakabu. Mereka membawa peralatan lengkap untuk membongkar berangkas baja di ruang kerja. Aku memejamkan mata. Musik menghembuskan napas panjang yang syarat akan rasa muak yang mendalam. Raka benar-benar sudah kehilangan akal. Musik, sehatnya. Dia mengirim preman untuk melenyapkan semua bukti utang judi dan rekaman suara yang dia duga masih tertinggal di dalam brankas itu. Laki-laki itu lupa bahwa aku adalah seorang pengusaha musik yang terbiasa berpikir 3 langkah ke depan. Semua dokumen musik asli telah berada di tempat yang paling aman bersama Salsa. Sementara yang tersisa di sana hanyalah umpan kosong. Musik, pagi. Harinya aku duduk di kantor hukum Salsa, Putri. Ruangan beraroma kopi dan tumpukan berkas itu menjadi saksi bagaimana kami 2 orang wanita menyusun strategi untuk menumbangkan sebuah keluarga parasit. Salsa mengetuk-ngetukkan penanya ke meja. Musik, matanya berbinar dengan kecerdikan seorang teoretikus hukum yang ulung. Raka sedang dikejar rentenir. Keisha, angka musik 4,7 miliar itu bukan jumlah yang kecil untuk laki-laki, pengangguran yang terbiasa hidup dari keringat istrinya. Musik, ujar Salsa menyandarkan tubuhnya ke kursi. Dia butuh uang tunai secepatnya musik, sebelum para lintah darat itu mematahkan kakinya. Dan rumah mewahmu adalah
Satu-satunya aset yang dia pikir musik bisa dia kuasai untuk membayar utang-utang itu. Aku menatap Salsa, mencoba mencerna arah bicaranya. Lalu musik, apa rencana kita? Salsa tersenyum tipis. Senyuman yang menandakan bahwa dia telah menyiapkan sebuah labirin jebakan yang mematikan. Kita beri dia apa yang dia inginkan, setidaknya musik secara ilusi. Kita akan memainkan strategi umpan singa. Kamu harus musik, berpura-pura lelah, tertekan, dan hancur oleh semua konflik musik ini. Kita tawarkan kesepakatan damai. Kesepakatan damai. Keningku berkerut. Musik tidak rela jika harus menyerah pada bajingan itu. Dengar dulu, potong Salsa dengan nada menenangkan. Kita tawarkan kompensasi tunai sebesar 8 miliar kepada Raka. Musik, angka yang sangat besar. Bukan, syaratnya dia dan ibunya harus mengosongkan rumah itu dan menandatangani surat perjanjian pelepasan sengketa aset Gonogini. Aku tahu betul watak pengacara keluarga mereka, Bambang Sutrisno. Dia adalah pengacara tua yang malas, musik korup, dan selalu meremehkan dokumen yang disusun oleh pengacara muda sepertiku. Musik, Salsa kemudian menggeser sebuah draft dokumen tebal ke hadapanku. Aku telah menyusun klausul mikro di lembar ketiga dokumen musik ini. Bahasa hukumnya sangat rumit dan sengaja dibuat bertele-tele untuk mengelabui mata yang tidak teliti. Inti dari klausul tersembunyi itu menyatakan bahwa musik, Raka mengakui secara sadar bahwa seluruh dana pembelian rumah murni berasal musik dari aset pribadimu sebelum menikah. Namanya di sertifikat diakui hanya sebagai formalitas tanpa ada kontribusi finansial sebesar darinya. Musik, aku membaca lembar demi lembar dengan saksama. Dan mengenai uang 8 miliar itu, musik, uang itu baru bisa dicairkan setelah keabsahan kepemilikan mutlak disahkan oleh pengadilan. Musik itu adalah jebakan logika hukum Keisha. Begitu dia menandatanganinya, dia otomatis menggugurkan hak kepemilikannya sendiri atas rumah tersebut musik, tanpa mendapatkan uang rupun, karena pengadilan akan langsung membatalkan hak Gonogininya berdasarkan pengakuannya sendiri di lembar ketiga. Musik 2. Hari kemudian pertemuan itu terjadi di sebuah ruangan netral. Musik, Raka, datang didampingi Ibu Ratih yang masih menatapku dengan pandangan merendahkan, serta Bambang Sutrisno pengacaranya yang tampak membusungkan dada dengan angkuh. Aku sengaja mengenakan pakaian berwarna, pucat, merias wajahku agar terlihat lelah dan membiarkan musik bahuku sedikit merosot. Aku harus meyakinkan mereka bahwa case Maheswari yang kuat telah patah. Saya sudah lelah, Raka. Saya tidak mau karir. Dan nama baik saya musik hancur karena keributan yang terus kalian buat. Ucapku dengan suara yang sengaja dibuat, bergetar, berpura-pura menahan tangis. Ini musik draft perdamaian. Saya tawarkan uang kompensasi sebesar 8 miliar tunai. Ambil uang itu, musik bayar. Utang-utangmu, tapi tinggalkan rumah. Saya, dan jangan pernah ganggu hidup saya, lagi. Mendengar nominal 8 miliar, mata Ibu Ratih seketika berbinar serakah. Dia menyenggol lengan Raka dengan tidak sabar. Raka sendiri tampak menelan ludah, kilatan kemenangan yang semu terpancar dari matanya. Angkara 8 miliar adalah penyelamat hidupnya dari kejaran rentenir yang siap menghabisinya. Musik Bambang Sutrisno, sang pengacara, hanya membolak-balik dokumen itu dengan cepat, membaca sekilas lembar pertama dan terakhir yang berisi nominal uang, lalu mengangguk remeh ke arah Raka. Dokumennya musik standar, Pak Raka. Nilai kompensasinya sangat menguntungkan. Anda, silakan ditandatangani musik dengan tangan yang gemetar. Karena keserakahan, Raka meraih pena. Dia membubuhkan tanda tangannya di atas meterai tanpa membaca baris demi baris. Di lembar ketiga, di sampingnya, Ibu Ratih tersenyum sinis ke arahku, seolah-olah mereka baru saja berhasil memeras habis harta wanita yatim piatu. Ini, mereka tidak menyadari bahwa dengan goresan tinta itu, Raka baru saja menandatangani surat kematian bagi seluruh arogansi dan hak atas rumah mewah yang selama ini mereka banggakan. Monster-monster itu telah masuk ke dalam sangkar yang kubuat
dan kini akulah yang memegang kuncinya. Goresan tinta di atas kertas bermeterai itu adalah akhir dari permainan bayangan kami. Begitu draft, perjanjian itu beralih ke tangan Salsa, musik sahabatku itu tidak membuang waktu bahkan untuk sekedar menyunggingkan senyum kemenangan di depan mereka. Dengan langkah musik taktis, ia segera mendaftarkan dokumen tersebut ke pengadilan untuk mengajukan permohonan eksekusi pengosongan rumah secara resmi. Langkah hukum yang kami ambil bergerak secepat kilat, memotong semua birokrasi, karena Raka telah menyerahkan lehernya sendiri ke dalam jerat hukum yang kami pasang. Hari eksekusi itu tiba di akhir pekan yang gerimis. Aku berdiri di luar pagar besi. Rumah lamaku, musik didampingi Salsa, beberapa petugas jurusita pengadilan, dan 2 personel kepolisian yang bertugas mengawal musik proses pengosongan. Di halaman dalam, sebuah truk engkel besar sudah musik, terparkir siap mengangkut barang-barang yang bukan hakku untuk berada di sana. Pintu utama rumah terbuka kasar, musik. Raka keluar dengan langkah tergesa, wajahnya kusut dan matanya merah. Di belakangnya, musik. Ibu Ratih menyusul dengan histeria yang sudah membubung tinggi, memaki-maki musik. Para petugas yang mulai mendata barang-barang di ruang tamu. Apa-apaan? Ini Keisha? Musik? Apa maksudnya semua ini? Raka berteriak dari undakan teras. Suaranya parau menembus suara rintik. Hujan. Dia mengibaskan selembar kertas, surat perintah eksekusi musik yang baru saja diserahkan petugas kepadanya. Mana uang miliar yang kamu janjikan? Kenapa orang-orang ini malah mengusir kami? Musik, Salsa melangkah maju 1 kali, menghalangi langkah Raka yang hendak mendekatiku. Dengan ketenangan seorang profesional, ia membuka map hukumnya dan mengangkat salinan draft yang 2 hari lalu ditandatangani Raka. Pak Raka Adrana, suara Salsa terdengar lantang dan dingin. Silakan Anda baca kembali lembar ketiga, klausul nomor 14 yang sudah Anda tanda tangani sendiri tanpa musik paksaan. Di sana tertulis dengan jelas, Anda telah mengakui secara hukum bahwa rumah ini murni dibeli dengan aset pranikah, milik musik Keisha Maheswari dan Anda, tidak memiliki kontribusi finansial sebesar pun. Dengan pengakuan tertulis, itu hak gonogini Anda atas rumah ini dinyatakan gugur demi hukum. Raka tertegun. Langkahnya terhenti seolah baru saja dihantam gada tak kasat mata. Lalu uang 8 miliar itu. Musik, klausul itu juga menyatakan bahwa dana kompensasi baru akan dicairkan jika keabsahan kepemilikan mutlak disahkan oleh pengadilan atas dasar sengketa. Musik, sambung Salsa dengan senyum tipis yang mematikan. Namun musik karena pengadilan memutuskan rumah ini adalah hak milik mutlak berdasarkan pengakuan sepihak Anda di draft ini, maka tidak ada sengketa gonogini yang terjadi. Perjanjian kompensasi itu batal demi hukum karena objek sengketanya tidak pernah ada. Anda ditipu oleh keserakahan Anda sendiri, Pak Raka. Seketika itu, juga musik dunia seolah runtuh dari wajah Raka. Lembaran kertas di tangannya terlepas basah oleh air hujan. Di belakangnya musik. Ibu Rati menjerit histeris memaki. Pengacara mereka musik Bambang Sutrisno yang bahkan tidak berani menampakkan batang hidungnya hari itu. Namun ketakutan terbesar Raka bukanlah kehilangan rumah ini. Ketakutan terbesarnya adalah para rentenir yang sudah menunggunya di luar sana siap menagih utang 4,7 miliar yang kini tidak akan pernah bisa dia bayar. Laki-laki itu mendadak kehilangan seluruh akal sehatnya. Tatapan matanya berubah dipenuhi kegilaan dan amarah yang meledak-ledak. Dia memandangku seolah aku adalah iblis yang telah merenggut seluruh hidupnya. Musik, bukan wanita yang selama 12 tahun ini dia injak-injak harinya. Dasar perempuan jalang. Musik, kamu menjebakku. Raka meraung menerjang maju melewati Salsa. Semua terjadi begitu cepat dalam hitungan detik yang musik menegangkan. Sebelum petugas kepolisian sempat meringkusnya, musik, Raka sudah berada di hadapanku. 2 tangannya mencengkeram bahuku dengan kekuatan penuh amarah. Musik lalu mendorong tubuhku dengan kasar ke arah belakang. Aku kehilangan keseimbangan di atas lantai pelataran yang licin musik akibat air hujan. Tubuhku terlempar ke
Samping dan sedetik kemudian rasa musik sakit yang luar biasa hebat menghantam sisi kiri kepalaku. Aku mendengar suara benturan yang keras. Kepalaku menghantam pilar beton. Penyangga musik teras. Duniaku mendadak berputar. Pandanganku mengabur, beralih menjadi warna merah pekat saat musik cairan. Hangat mulai mengalir deras dari pelipis dan membasahi pipiku. Di tengah kesadaran yang perlahan, meredup, aku samar-samar mendengar teriakan histeri musik salsa, suara, langkah kaki, petugas yang meringkus Raka ke atas tanah, dan jeritan kepanikan ibu, Ratih. Musik, aku menyentuh pelipisku yang berdarah dengan jemari yang bergetar. Rasa sakitnya luar biasa, namun di dalam benakku yang mulai menggelap, ada satu kilasan musik rasa. Syukur yang membuncah. Darah yang mengalir hari ini adalah harga terakhir yang musik harus kuayar untuk melepaskan diriku sepenuhnya dari mereka. Dengan tindakan nekatnya ini, Raka tidak hanya kehilangan rumah, dia baru saja menyerahkan dirinya sendiri ke dalam jeruji besi musik atas kasus penganiayaan berat. Saat ambulans datang dan tubuhku diangkat ke dalam tandu, aku tersenyum musik tipis di antara rasa sakit. Perlahan, tirai kehancuran keluarga, Adiprana telah resmi dibuka. Ruang sidang utama pengadilan negeri pada April 2025 terasa jauh lebih hangat dibanding memori kelam 6 bulan lalu. Melalui jendela kaca yang besar, musik, berkas sinar matahari pagi jatuh di atas meja pengacaraku. Tempat Salsa Putri, duduk dengan berkas-berkas yang tersusun, rapi. Musik di kepalaku, bekas luka hantaman pilar, beton itu masih menyisakan garis tipis di dekat pelipis. Sebuah tanda sisa, perjuangan yang kini kupandang bukan sebagai aib, musik, melainkan sebagai lencana keberanian. Di seberang ruangan, Raka Adiprana duduk di kursi terdakwa dengan mengenakan rompi, tahanan berwarna oranye, wajahnya yang dahulu selalu mendongak angkuh kini kuyu, pipinya musik kempot, dan matanya enggan menatap ke arahku. Di bangku penonton, Ibu Ratih duduk terisak, tampak puluhan tahun lebih tua, tanpa riasan mahal dan perhiasan emas yang dahulu kubelikan. Saat hakim ketua mempersilakan Salsa berdiri, hari itu sahabatku menjelma menjadi malaikat keadilan. Dengan suara yang tenang, namun bergaung penuh penekanan, musik, ia menggelar seluruh bom barang, bukti di hadapan majelis hakim. Yang mulia, ujar Salsa menyerahkan sebuah penggerak dokumen musik flash disk. Kami mengajukan bukti rekaman suara asli dari tahun 2012 yang membuktikan adanya unsur perencanaan manipulasi domestik dan musik finansial sejak sebelum pernikahan dimulai. Kami juga melampirkan draft perjanjian kompensasi yang ditandatangani terdakwa musik, dokumen utang judi senilai 4,7 miliar yang membuktikan motif keserakahan. Terdakwa musik serta rekaman CCTV atas upaya penyusupan malam hari. Salsa berhenti sejenak lalu berjalan mendekat ke arah meja hakim musik sembari menyerahkan selembar kertas putih berstempel rumah sakit. Dan yang paling utama, musik yang mulia ini adalah hasil visum et repertum atas luka robek di kepala penggugat musik akibat penganiayaan berat yang dilakukan terdakwa saat menolak musik proses eksekusi hukum yang sah. Setiap bukti yang dijabarkan terasa seperti paku yang mengetuk peti mati masa musik. Lalu kami, pengacara Raka yang baru menggantikan Bambang Sutrisno yang kabur musik, bahkan tidak mampu menyusun kalimat sanggahan yang berarti. Fakta-fakta itu terlalu benderang, terlalu telanjang untuk dibantah. Ketika hakim ketua mengetuk palu 3 kali, musik, udara di dalam ruangan itu mendadak terasa begitu lapang. Pengadilan memutuskan mutlak. Musik, rumah mewah tersebut adalah hak milik penuh namaku tanpa ada hak gonogini. Musik bagi pihak mantan suami. Lebih dari itu, atas tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukannya, Raka dijatuhi vonis hukuman 3 tahun penjara. Aku melihat bahu Raka merosot jatuh saat petugas kejaksaan memborgol tangannya untuk dibawa kembali ke sel. Ibu Ratih menjerit mencoba menggapai anaknya,
Namun mereka kini dipisahkan oleh jeruji, besi keadilan. Tidak ada lagi uangku yang bisa menyewa pengacara mahal. Tidak ada lagi kartu kreditku yang musik bisa melunasi utang judi 4,7 miliar miliknya. Tanpa topangan finansial dariku dalam bulan-bulan berikutnya, kehidupan mantan keluarga mertuaku itu perlahan runtuh. Total. Ku dengar dari beberapa kenalan lama musik, rumah masa kecil Raka di Sita dan mereka terpaksa menjual seluruh aset tersisa demi membayar bunga rentenir yang terus mengejar mereka tanpa ampun. Musik, mereka menuai apa yang mereka tanam. 1 bulan setelah sidang putusan, aku memutuskan musik untuk menjual rumah mewah seharga 2,4 miliar yang penuh kenangan pahit itu. Karena lonjakan harga tanah yang masif di kawasan musik elit tersebut, rumah itu laku terjual dengan angka fantastis, 42 miliar. Musik, uang itu tidak menjadikanku jemawa. Aku mengambil sebagian hasilnya untuk membeli sebuah unit apartemen yang luas, nyaman, musik, dan memiliki sistem keamanan tingkat tinggi di pusat kota. Disinilah musik di ruang tengah yang baru aku menyaksikan Kirana dan Aurel tumbuh dengan tawa yang lepas musik, tanpa perlu lagi mendengar sindiran bahwa kehadiran mereka tidak sempurna hanya karena mereka perempuan. Namun, musik perjalananku tidak berhenti di dalam kenyamanan apartemen baru. Aku tahu di luar sana ada ribuan wanita seperti aku di masa lalu. Wanita-wanita yang mencintai dengan buta, yang menyerahkan asetnya atas nama cinta dan terjebak dalam gaslighting finansial oleh pasangan yang parasit, mereka yang tidak seberuntung diriku karena tidak memiliki pemahaman hukum. Dari sisa uang penjualan rumah, aku meresmikan Musik Maheswari Foundation. Yayasan ini kubangun khusus untuk memberikan bantuan hukum gratis, konseling psikologis, dan pelatihan literasi keuangan musik bagi perempuan yang mengalami eksploitasi finansial, serta KDRT dalam pernikahan. Pada hari peresmian yayasan musik, aku berdiri di depan podium menatap wajah-wajah perempuan yang datang dengan mata yang penuh harapan. Aku tersenyum, musik menyentuh pelipis kiriku perlahan, lalu mulai berbicara lewat mikrofon. Nama saya Keisha Maheswari. Saya pernah kehilangan segalanya karena sebuah kepercayaan yang disalahgunakan. Namun hari ini saya berdiri di sini untuk memberitahu Anda semua, jangan musik pernah takut untuk melindungi diri sendiri. Cinta tidak boleh membuat kita buta akan hak-hak kita. Mari kita ambil kembali kendali atas hidup musik kita. Karena keadilan akan selalu berpihak pada mereka yang berani bersuara. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Di baris terdepan musik, Kirana dan Aurel melambaikan tangan dengan mata berbinar bangga. Hari itu di bawah langit musik April yang cerah, aku tahu bahwa fajar baruku telah benar-benar terbit. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pemenang atas hidupku sendiri.